Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ella Sulistiawati, guru di SMK Negeri 1 Cibinong. Saya perwalian dari kelas 10 TKP 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemecahan permasalahan siswa di kelas 10 TKP 1, yaitu terkait peningkatan kreativitas dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun deskripsi dari pemecahan masalah ini adalah, sebelumnya mohon izin saya menyampaikan bahwa kreativitas itu merupakan bakat yang secara potensial dimiliki oleh setiap siswa yang dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat. Kreatif belajar siswa juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila lingkungan belajar turut menunjang mereka dalam belajar dan mengekspresikan kreativitasnya. Kreativitas belajar siswa ini sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah inisiatif guru dan motivasi belajar siswa. Inisiatif guru dalam menghadapi kreativitas anak ini adalah dengan menciptakan suasana yang kondusif sehingga kreativitas anak dapat berkembang secara maksimal. Selain itu, kreativitas belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh motivasi belajar. Nah, motivasi belajar yang tinggi ini akan mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam belajar. Masalah yang dihadapi dalam hal ini, kenapa saya mengambil masalah ini di bulan ini, karena memang di kelas 10 TKP 1 ini dengan kondisi mereka yang cenderung kinestetik, ditambah dengan kurangnya minat literasi dari peserta didik, sebetulnya secara umum kebanyakan dari peserta didik di SMK Negeri 1 Cibinong mungkin sebagian besar agak kurang dalam minat literasi. Di antaranya seperti literasi digital, yaitu dengan melihat video pembelajaran. Ini terbukti bahwa beberapa video di LMS, terutama video pembelajaran PAI, kurang mereka simak. Kemudian juga kurang minatnya menulis informasi. Jadi hanya didengarkan saja. Jadi ketika guru menjelaskan, mereka lebih banyak mendengarkan tanpa keinginan untuk menulis. Ini dilihat bahwa mereka kurang menyiapkan alat tulis, ya, sehingga mereka hanya menyimak saja. Dan untuk meningkatkan kemampuan dalam membagikan informasi atau sharing ini, terutama dengan teman, dan untuk presentasi di depan, peserta didik juga kebanyakan belum sanggup, mereka hanya membacakan kembali, bukan mempresentasikan, tetapi membacakan kembali. Nah, ini perlu dilatih ya, terutama dengan komunikasi yang mungkin lebih diintensifkan lagi, sehingga mereka bisa berlatih untuk bisa menjelaskan sesuatu dengan tepat. Ini deskripsi dari masalah yang dan mungkin akan menjadi latar belakang dari pemecahan masalah yang akan saya bahas untuk kali ini. Akar permasalahannya yang akan menyebabkan kurangnya kreativitas peserta didik adalah karena adanya faktor peserta yang terlalu banyak terpengaruh besarnya main HP sehingga mereka enggan untuk menjalin komunikasi dengan guru bahkan teman sekelas. Jadi mereka ketika di sela-sela waktu kosong itu mereka lebih banyak komunikasi atau asik sendiri dengan HP, sehingga ini menjadi penyebab kurang terjalinnya komunikasi dengan guru, bahkan mereka mungkin lebih enggan untuk bertanya kepada guru atau sekedar sharing atau bertanya, itu mereka karena keterkaitan mereka yang sangat tinggi gitu ya dengan HP, bahkan mungkin lebih tepatnya kecanduan dengan HP, baik itu di sela-sela kosong mereka bermain game ataupun bermain media sosial. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan sehingga mereka malas untuk menyimak gitu ya, atau untuk menggunakan kreativitasnya dengan baik. Kemudian tidak adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik, sehingga ini menjadikan daya kreativitas mereka menjadi sangat rendah gitu ya. Karena memang yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa
keengganan mereka untuk menjalin komunikasi dengan guru, sehingga berpengaruh kepada daya kreativitas mereka yang akhirnya cenderung rendah karena besarnya atau kecanduannya mereka terhadap HP yang mereka pegang ya. Kemudian bagaimana alternatif solusinya untuk menyikapi ini atau untuk bisa menjadikan solusi ya. Dalam hal ini guru harus mengajak untuk lebih meningkatkan kreativitas peserta didik. Di antaranya guru peserta didik mendidik untuk yang pertama mungkin menjadi salah satu dari action yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi guru membagi peserta didik dalam kelompok untuk bisa berdiskusi dan berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya. Bukan hanya di dalam pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran ketika memecahkan suatu masalah, mungkin guru harus lebih banyak menggunakan metode diskusi ya untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian di sini guru haruslah lebih banyak membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau bisa di setiap KD itu siswa harus selalu mengerjakan atau mengisi lembar kerja peserta didik yang berupa permasalahan yang harus dicarikan solusinya bersama di dalam diskusi kelompok. Jadi LKPD ini diisi di mana di dalamnya adalah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara berkelompok ya. Artinya mencari sebuah permasalahan, dicari permasalahannya secara berkelompok. Kemudian yang kedua, guru memberikan sumber belajar yang beragam sebagai stimulus atau rangsangan, seperti video pembelajaran di YouTube, di TikTok, di tulisan di blog, dan tentunya kebebasan untuk menggunakan internet dalam menyelesaikan LKPD secara berkelompok, sehingga yang tadinya siswa itu keengganan berkomunikasinya melalui HP karena menggunakan HP untuk bermain game ataupun media sosial yang mungkin di sini lebih banyak untuk kepentingan pribadi, sehingga bisa mereka gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara berkelompok gitu ya. Nah, di sini bagaimana guru menggunakan fasilitas HP itu untuk siswa gunakan sebagai media literasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam sebuah kelompok. Kemudian guru memberikan fasilitas berupa kertas plano dan alat tulis seperti spidol berwarna ya, dan meminta peserta didik untuk menuliskan jawaban diskusi pada kertas tersebut dan dihias sekeren mungkin gitu ya, seperti membuat mind mapping, boleh kertas plano ataupun kertas folio bergaris gitu ya. Kertas HPS. Nah, dalam hal ini guru bisa memfasilitasinya. Kemudian yang ketiga, guru mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan metode yang bervariasi, seperti presentasi perwakilan kelompok, presentasi berkunjung ke kelompok lain. Kemudian guru memberikan ruang untuk refleksi bersama sehingga dapat terus memperkuat pembelajaran tersebut dan pembelajaran tersebut lebih mengasihkan. Gitu ya, misalnya dengan metode marketplace activity, sehingga berkunjung ke satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mendapatkan informasi. Itu merupakan alternatif solusi. Nah, hasil pemecahan masalah dari hasil alternatif tersebut bisa kita gunakan sehingga pembelajaran itu bisa tercermin gitu. Mereka bisa lebih terlihat kreativitasnya. Nah, di bawah ini ada dokumentasi berupa pembelajaran yang telah dilakukan di kelas kami, di kelas 10 TKP 1, dalam hal ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran yang saya ampuh sebagai wali kelas, menggunakan metode marketplace activity dengan membuat mind mapping menggunakan kertas karton yang penuh warna untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, dan cara presentasi hasil diskusi yang bervariasi sehingga kreativitas peserta didik dapat meningkat, yaitu diantaranya dengan tadi ya marketplace activity dengan menggunakan mind mapping. Nah, di sini bisa terangsang atau bisa aktivitasnya dapat tergali ya dengan mereka membuat mind mapping dengan sekeren mungkin.
Dan ini sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu maka semoga kreativitas belajar siswa ini bisa mempengaruhi berbagai faktor gitu ya. Nah, ini inisiatif guru ini juga sangat berpengaruh terhadap ide-ide yang tercermin dari guru tersebut, sehingga akan tercermin pada kreativitas guru tersebut untuk menginstruksikan gitu ya, tugas, sehingga itu merupakan motivasi tersendiri untuk siswa untuk mengerjakan tugas dari guru yang syarat dengan ide. Nah, di sini inisiatif guru dalam menghadapi kreativitas anak juga diantaranya adalah menciptakan suasana yang kondusif sehingga kreativitas bisa berkembang secara maksimal. Sebagai kesimpulan, bahwa tadi dikatakan bahwa kreativitas ini adalah bakat yang secara potensial dimiliki oleh setiap anak, ya, yang dapat dipupuk, diidentifikasi, artinya diarahkan anak ini lebih kepada ranah apa ya untuk dikembangkan bakatnya. Nah, ini bisa dipupuk melalui pendidikan yang tepat. Kreativitas belajar siswa juga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Makanya lingkungan belajar di sini sangat menunjang untuk peningkatan kreativitas mereka, bahkan untuk mengekspresikan kreativitasnya. Nah, semoga dengan apa yang kami lakukan atau saya lakukan hal ini terhadap kelas 10 TKP 1 dengan berbagai metode dalam KBM, seperti tadi bagaimana guru memfasilitasi dengan berbagai macam metode dan media pembelajaran. Semoga setiap pembelajaran, terutama di bidang pendidikan agama Islam, siswa itu bisa lebih kreatif, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, lebih bisa menggunakan nalar berkritisnya lebih berkembang lagi, dan menemukan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan atau solusi permasalahan di setiap permasalahan yang mereka hadapi atau dari permasalahan yang guru berikan kepada mereka. Demikian mungkin pemecahan permasalahan di kelas 10 TKP 1 terkait dengan peningkatan kreativitas, terutama di dalam pendidikan, di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pemecahan permasalahan di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.